Selamat datang di Before It, tempat di mana kita ngebahas sejarah makanan yang ada di seluruh dunia, tapi dibawain dengan santai sambil lapar dan sambil pengen makan. Halo cuy, balik lagi sama gue Zil Karim di Sokin. Dan ini hari yang spesial banget karena ini adalah hari ke-6 di Malaysia. Dan mungkin ini jadi menu episode terakhir buat Before It edisi jalan-jalan di Malaysia. Perjalanan yang awalnya niat liburan keluarga malah berubah jadi misi kuliner nasional. Dari mama ke mama, dari gerobak ke restoran, dari cuma nyobain dikit sampai kok kenyang banget ya. Dan di hari terakhir ini menunya nggak main-main. Langsung kita bahas, let's go! Hari ke-6 di Malaysia dimulai dengan sarapan yang sangat Malaysia banget. Apakah itu? Yes, nasi lemak. Sebenarnya gue udah sempet nyenggol nasi lemak di menu episode sebelumnya. Tapi kali ini dapat versi yang lebih niat. Ada videonya nih sambil makan ya kan. Nasi lemak itu nasi santan hangat, sambal pedas manis, ikan bilis renyah, telur, kacang, dan sekarang ditambah ayam goreng. Gue gak dapet sih yang dibungkus sama daun pisang, tapi ini rasanya tetap gurih, wangi, dan bikin perut langsung mikir, wah ini kayaknya bakal kenyang lama nih. Dan ternyata emang iya cuy. Kalau ngomongin sejarah singkat dari nasi lemak nih, nasi lemak itu awalnya bukan makanan yang fancy. Ini makanan rakyat. Di zaman dulu, orang Melayu khususnya petani dan nelayan butuh makanan yang murah, ngenyangin, dan gampang dibuat, terus tahan lama. Akhirnya, lahirlah nasi yang dimasak pakai santan dan daun pandan. Karena santan bikin nasi lebih awet dan lebih berenergi, sambalnya pedas supaya nafsu makan naik. Ikan bilis buat tambahan protein. Ada kacangnya buat lemak tambahan. Dan telur buat bonus nutrisi. Jadi dari awal nasi lemak itu bukan cuma makanan enak, tapi makanan untuk bertahan hidup. Kalau ngebahas karakteristik nasi lemak nih, ya nasi lemak itu beda dari nasi biasa nih, ya kan? Beberapa poinnya, yang pertama itu nasinya dimasak pakai santan dan daun pandan. Wangi banget dan gurihnya alami. Yang kedua, sambalnya bukan sekedar pedes aja, tapi ada rasa manis, asin, gurih, kadang ada udang keringnya di dalam. Dan ada menu pendampingnya juga. Ada ikan bilis goreng, telur rebus, kacang tanah goreng. Lauk tambahan yang fleksibel nih, bisa ayam goreng, rendang, paru, sotong, udang sambal, bahkan telur mata sapi. Kenapa sih orang Melayu itu makan nasi lemak? Ya sebenarnya gampang aja jawabannya. Karena secara budaya nasi lemak itu cocok buat sarapan, bekal kerja, jualan pagi, makan siang, bahkan makan malam. Dan karena rasanya netral tapi gurih, dia bisa masuk ke semua kalangan. Dari buruh sampai pejabat, dari warung kaki lima sampai hotel bintang 5. Makanya sekarang nasi lemak itu dianggap sebagai national dish-nya Malaysia. Buat gue pribadi, ini sarapan penutup Malaysia yang emosional banget sih. Karena rasanya kayak, ini tuh Malaysia banget. Menjelang siang, akhirnya gue menuju ke daerah Kajang. Yang secara tidak tertulis, ini adalah ibu kota satenya Malaysia. Dan disinilah gue makan sate Kajang yang lengkap dengan nasi impit. Rasanya tetap asoy, tetap nendang, tetap bikin pengen nambah. Tapi perut udah bilang nih,
Stop bang, dari pagi udah berat terus nih, ya kan? Kalau kita cari tahu sejarah sate kajang itu mulai populer sejak tahun 1910-an. Dipopulerkan oleh seorang pedagang bernama Haji Samuri. Awalnya cuma jualan sate keliling, tapi karena resep bumbu kacangnya beda, lebih kental, lebih manis, lebih gurih, lama-lama sate kajang jadi terkenal ke seluruh Selangor, bahkan seluruh Malaysia. Dari situ nama kajang bukan cuma nama daerah, tapi berubah jadi identitas rasa sate. Yang bikin sate kajang beda dari sate Indonesia, yang pertama itu potongan dagingnya yang lebih besar. Sekali gigit langsung kerasa dagingnya. Bumbu kacangnya kental banget, hampir kayak saus, bukan cuma sambal siram. Dan yang selanjutnya rasanya itu dominan manis gurih. Pedesnya lebih kalem dibanding sate Madura. Dan yang terakhir, pendamping wajibnya itu adalah nasi impit. Ini tuh bukan lontong biasa, tapi nasi yang dipadetin dalam plastik, dipotong kotak, terus dicocol ke saus kacang. Rasanya lu harus coba sih menurut gue, ya kan? Kalau kita ngebahas bahan-bahan dari sate kajang sendiri, biasanya tuh pakai ayam, pakai daging sapi, dan juga pakai kambing. Kayak sate pada umumnya sih, ya kan? Nah, dimarinasinya itu pakai kunyit, ketumbar, bawang putih, gula aren, dan kecap manis. Terus dibakar di atas arang sampai ada aroma smoky yang khas dan disajikan dengan saus kacang yang super kental plus irisan bawang merah dan timun. Jujur ya cuy, makan sate langsung di kajang tuh rasanya beda. Bukan cuma karena rasanya, tapi vibes-nya. Gue makan di rumah asalnya nih, kacau kan? Pecah gila. Abis makan sate, gue lanjut ke tempat yang kalau ke Malaysia tapi nggak ke sini, rasanya kayak ke Paris tapi nggak lihat Menara Eiffel. Yes, KLCC atau Petronas Twin Tower. Akhirnya gue nongkrong sebentar di sana, foto-foto, jalan-jalan, ngeliatin orang lalu lalang, dan yang paling penting, gue memastikan satu hal. Before It pernah sampai di Malaysia. Bukan cuma ngomongin makanannya, tapi beneran datang ke tempatnya. Jalan di kotanya, menghirup udaranya, dan ngerasain langsung vibes-nya. Jujur, di momen itu gue agak terharu dikit sih. Karena Before It yang awalnya cuma ide-ide kosong dan ide-ide iseng aja, sekarang bisa jadi alasan buat sampai ke negara lain. Aduh, ini rasanya tuh gimana ya kalau gue pribadi sih ngerasainnya. Gak kebayang Ji. Lanjut ke sore hari, dan seperti takdir yang gak bisa ditolak, gue lagi-lagi diajak nonton bola. Kali ini Selangor versus Negeri Sembilan, langsung di Stadion Selangornya. Mana bang? Bener kita bakal nonton bola lagi guys. Ya bukan asli. Selangor. Wah ini asli. Vibes-nya persis kayak nonton bola dimanapun di dunia. Rame, riuh, teriakan supporter, jajanan stadion. Emosinya tuh naik turun walau bukan fans fanatik. Tapi justru itu yang seru, karena lo ngerasain budaya lokal lewat olahraga. Jadi kayak ngerasa, oh ternyata kita gak jauh beda ya. Karena kayak ini tuh, apa ya maksudnya ya gak beda jauh kayak nonton di Indonesia gitu. Vibesnya tuh kerasa banget kalau lewat olahraga ya kan, apalagi terutama sepak bola. Habis nonton bola, capek kan, haus, keringetan, dan akhirnya hari ini ditutup dengan Milo Ice. Kalau lo ke Malaysia, lo tahu ini bukan Milo biasa.
Ini Milonya tuh kental, esnya banyak, susunya kerasa, manisnya pas, dan rasanya kayak minuman nostalgia nasional. Ini tetap minuman yang bukan cuma ngilangin aus, tapi ngasih rasa. Wah, hari ini lengkap banget ya. Ya menurut gue, ini adalah penutup paling pantas buat episode terakhir di Malaysia. Jadi cuy, sampai di sini ya, selesailah sudah rangkaian Before It spesial di Malaysia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin perjalanan ini dari hari pertama, dari sarapan mama, makan malam street food, sampai akhirnya hari ke-6 yang penuh rasa dan penuh kenyang. Jalan-jalan ini bukan cuma soal liburan, tapi soal mimpi kecil before it. Datang ke daerah asal makanannya, ngobrolin sejarahnya, dan nyicipin langsung di tempatnya. Dan harapan gue, semoga kedepannya before it itu bisa kayak gini lagi nih. Bisa traveling, bisa kulineran, bisa belajar budaya lewat makanan. Amin yang paling kencang. Amin gak lo? Amin sih ya kan. Buat lo yang mau dukung terus Before It, gampang banget cuy. Follow Before It di Instagram, TikTok, bahkan di Spotify-nya. Jadi lu tonton itu konten-kontennya, terus juga lu dengerin juga di Spotify-nya. Dan pastinya jangan lupa subscribe YouTube channelnya nih. Di like, komen, di share ke temen lo, ke sahabat lo, ke pacar lo, bahkan ke selingkuhan lo. Jangan deh. Alright, jadi terima kasih buat temen-temen yang udah nonton sampai hari ke-6 ini. Gue Zil Karim dan ini adalah Before It, karena setiap makanan punya cerita. Sampai jumpa di menu episode spesial lainnya. Bye-bye.